Di jantung Kekaisaran Dana yang megah, terdapat sebuah rahasia yang terkubur di balik tawa palsu dan bau alkohol seorang pemuda bernama Su Yu. Selama 15 tahun, Su Yu menjalani hidup sebagai tuan muda. Sampai sebuah julukan yang melekat erat karena reputasinya yang gemar menghamburkan uang di rumah, hiburan malam dan berperilaku konyol di depan publik. Namun di balik topeng kebodohan itu, tersimpan luka mendalam dan kewaspadaan tingkat tinggi. Su Yu adalah putra dari Jenderal Besar Su yang legendaris. Namun posisi di rumahnya sendiri tidak lebih baik dari seorang tawanan. Ibu kandungnya meninggal secara tragis dan misterius saat ia masih kecil, sebuah peristiwa yang ia yakini sebagai pembunuhan berencana oleh ibu tirinya, Jenna. Jenna adalah wanita yang sangat licik dan haus kekuasaan. Ia sengaja memanjakan Su Yu dengan kemewahan dan membiarkannya tumbuh tanpa pendidikan militer agar Su Yu menjadi tidak berguna, sehingga jalan bagi anak kandungnya Wardoyo untuk menjadi pewaris tunggal Jenderal Su menjadi mulus tanpa hambatan. Su Yu yang cerdas menyadari niat busuk ini sejak dini. Ia tahu bahwa jika ia menunjukkan sedikit saja bakat atau kecerdasan, Jenna tidak akan ragu untuk melenyapkannya seperti yang ia lakukan pada ibunya. Oleh karena itu, Su Yu memilih strategi bertahan hidup yang paling sulit, menjadi pecundang sempurna. Ia melatih ilmu bela diri kuno secara sembunyi-sembunyi. Di tengah malam saat dunia tertidur, mengasah pedangnya di bawah cahaya bulan, dan membangun kekuatan internal yang luar biasa tanpa diketahui siapapun. Di siang hari, ia kembali mengenakan topengnya, berpura-pura mabuk, bertingkah kasar, dan membiarkan ayahnya memandangnya dengan rasa jijik. Ayahnya, sang jenderal, merasa malu memiliki putra seperti Su Yu, tanpa menyadari bahwa putranya yang paling ia benci sebenarnya adalah satu-satunya naga sejati di keluarga mereka yang tengah menunggu badai datang untuk menunjukkan taringnya yang mematikan. Keadaan berubah mencekam ketika aliansi 3 negara barbar datang ke ibu kota dengan niat untuk mempermalukan Kekaisaran Dana melalui sayembara bela diri memperebutkan tangan putri kaisar yang cantik jelita. Aliansi ini mengirimkan petarung terbaik mereka, Pangeran Toba, seorang raksasa dengan tenaga fisik yang sanggup meremukkan tulang hanya dengan satu tangan. Di gelanggang istana yang disaksikan oleh ribuan mata, martabat bangsa Dana dipertaruhkan, satu persatu pendekar kebanggaan kekaisaran maju, namun mereka semua tumbang dengan cara yang mengenaskan. Wardoyo, kakak tiri Su Yu yang selama ini dipuji-puji oleh ayahnya dan dianggap sebagai pendekar jenius, maju dengan penuh kesombongan. Daun dalati tomai detik, ia dihancurkan oleh Pangeran Toba hingga bersimbah darah di atas pasir arena. Kekaisaran Dana jatuh ke dalam kesunyian yang memalukan. Kaisar tampak cemas, sementara para penantang dari luar negeri tertawa, terbahak-bahak menghina kelemahan bangsa mereka. Di saat kritis itulah Su Yu melangkah maju ke tengah arena. Kemunculannya disambut dengan gelak tawa, ejekan dari para penonton yang mengenalnya sebagai si pemboros. Ayahnya berteriak murka, menyuruhnya turun agar tidak menambah malu keluarga. Namun saat Pangeran Toba menyerang dengan gada raksasanya, Su Yu tidak menghindar dengan ketakutan. Ia bergerak sehalus angin dan secepat kilat, menghindari serangan musuh dengan gerakan yang hampir tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dengan satu tekanan jari ke titik saraf Toba, sang raksasa berlutut dengan raungan kesakitan. Tidak berhenti di situ. Musuh kemudian mengeluarkan kartu as mereka, Juno sang ahli pedang iblis. Pertempuran ini menjadi epik. Dentingan pedang mereka menciptakan percikan api yang menerangi arena. Su Yu akhirnya melepaskan seluruh energi emasnya, mematahkan pedang Juno, dan menebas kesombongan musuh di depan mata semua orang. Hari itu, topeng si pecundang pecah berkeping-keping, menyingkap identitas asli seorang pendekar sakti yang selama 15 tahun bersembunyi di balik kegelapan demi keselamatan nyawanya. Malam setelah kemenangan epiknya, Su Yu tidak merayakan keberhasilannya di istana megah, melainkan kembali ke kebiasaan lamanya di rumah hiburan malam. Ia duduk tenang sambil menikmati cawan arak bersama seorang pria tua yang wajahnya tertutup bayangan topi caping. Di saat yang sama, Jenderal Su dan Jenna yang dipenuhi amarah dan rasa tidak percaya datang mengepung tempat itu bersama pasukan militer. Jenna, dengan segala kelicikannya, menghasut Jenderal Su bahwa kemenangan Su Yu di arena adalah hasil dari tipu muslihat, dianggap jekin sante kemurkaan. Kaisar jika tidak segera dihukum, mereka berencana untuk menangkap
dan bahkan melenyapkan Suyu malam itu juga sebelum pengaruhnya semakin besar. Jaina berteriak mencaci maki pria tua di samping Suyu sebagai gelandangan rendahan yang pantas mati. Namun, saat pedang pengawal hampir menyentuh leher Suyu, pria tua itu berdiri dan melepaskan jubahnya. Seluruh ruangan mendadak membeku. Pria itu adalah sang Kaisar Dana. Ternyata, selama bertahun-tahun Suyu telah menjalin hubungan, persahabatan rahasia dengan Kaisar yang sering menyamar untuk mengawasi rakyatnya. Kaisar langsung memerintahkan penangkapan Jaina di tempat. Di bawah tekanan aura kekaisaran, Jaina mengakui segala kejahatannya, termasuk konspirasi meracuni ibu kandung Suyu 15 tahun yang lalu. Jenderal Sujato berlutut, menangis terseduh-seduh karena menyadari betapa butanya ia selama ini terhadap putra kandungnya yang paling setia dan luar biasa. Keadilan akhirnya tegak. Jaina dan mereka yang bersekongkol dijatuhi hukuman berat, sementara Suyu diberikan penghargaan tertinggi yang pernah ada dalam sejarah kekaisaran. Ia dinobatkan sebagai Jenderal Pelindung Negara berpangkat 1, diberikan wilayah kekuasaan yang luas, dan resmi bertunangan dengan Putri Kaisar. Kisah ini berakhir dengan Suyu berdiri di puncak benteng kota, menatap masa depan dengan tatapan tajam, membuktikan bahwa seorang naga tetaplah naga meskipun ia harus berkubang di lumpur selama belasan tahun demi menunggu waktu yang tepat untuk terbang ke langit.